Silakan. melakukan observasi, misalkan melakukan perubahan terhadap munculnya suatu gejala masalah gitu kan Pak ya. Setelah melakukan observasi, kemudian melakukan wawancara terhadap objek yang menjadi sumber masalah gitu kan. Ya, siap. Kemudian setelah diwawancara melakukan kuesioner, pembuatan kuesioner Ya, betul. sebagai tindak lanjut gitu kan. Kuesionernya saya pikir itu sifatnya bebas apa ya? Ya, bebas. Sesuai dengan apa yang terjadi dalam permasalahan tersebut gitu kan. Kemudian mencari informasi dengan mengumpulkan bukti fisik. Apakah permasalahan tersebut kira-kira memperkuat dugaan atau rendahnya kinerja tersebut, permasalahan tersebut, gitu kan Pak? Kemudian yang selanjutnya setelah bukti fisik melakukan menganalisa hasil dari semua yang telah kita lakukan untuk mencari kesimpulan apa sih sebetulnya yang menjadi titik permasalahan. Itu mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Betul, apa yang Ya, dilakukan tahapan-tahapannya sudah tepat, tinggal mudah-mudahan nanti pada saat implementasinya makin luar biasa. Jadi ada istilah faster is slower. Jadi kalau Bapak Ibu untuk menganalisa itu jangan buru-buru ya. Karena kalau buru-buru nanti malah makin lama hasilnya gitu. Jadi harus cek, recheck, dan cross check. Makanya perlu diagnosa yang benar-benar rinci, jelas gitu ya, observasinya, wawancaranya, kuesionernya, dan lain-lain sebagainya. Dan kalau misalnya tidak semuanya harus dilakukan, kalau misalnya 2 atau 3 tahapan sudah bisa menyimpulkan ya silakan gitu. Ya, bisa jadi kan. Jadi tidak harus semuanya, tapi kalau semuanya dilakukan itu lebih bagus, lebih rinci namanya. Oke, Pettigrew tahun 97 katanya mengatakan bahwa diagnosa organisasi akan menjawab 3 pertanyaan penting, yaitu mengapa organisasi harus berubah, bagaimana melakukan perubahan tersebut, dan apakah yang akan dirubah. Di sini tidak ada kepastian harus pakai aplikasi atau digital ya, tapi apa yang dirubah supaya kinerjanya lebih baik daripada sebelumnya. Oke. Kemudian Jenny Sijevic katanya tahun 2010 mengatakan diagnosa organisasi adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis organisasi dalam rangka mengidentifikasi kelemahan organisasi sehingga dapat dinetralisasi melalui perubahan organisasi. Diagnosa organisasi melibatkan diagnosa atau penilaian tingkat fungsional suatu organisasi. Pada saat ini dalam rangka merancang intervensi perubahan yang sesuai. Sekali lagi, tidak ada yang paling tepat, tapi menyesuaikan situasi dan kondisi. Karena kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di masing-masing organisasi berbeda-beda. Ya, analisa SWOT itu biasanya. Strength-nya, kekuatan organisasi Bapak Ibu, unitnya apa, kekuatan yang dimilikinya. Weakness, kelemahannya apa? Dicatat itu. Catat yang kita lakukan dicatat. Kemudian opportunity, biasanya kekuatan dan kelemahan itu asalnya dari internal itu. Kemudian opportunity, peluang ya, opportunity itu asalnya dari eksternal. Peluangnya apa? Mungkin ada CSR ya kan, atau mungkin ada bantuan hibah atau DAK dan lain sebagainya. Itu pokoknya yang dari luar. Kemudian ancamannya apa? Mungkin kita harus diagnosa secara benar-benar detail supaya kita nanti ke depannya sustainable. Oke. Nah, itu dari pertemuan hari ini saya selalu mengingatkan bahwa nanti Bapak Ibu cara bekerja untuk membuat aksi perubahan, jangan lupa dimanapun, kapanpun, dengan siapapun 5W1H-nya, semuanya harus mudah-mudahan setelah jadi atau dalam proses harus tersistem. Bapak Ibu harus berpikir sistem. Sistem itu yang ada di unit Bapak Ibu yang terkecil itu. Jadi Bapak Ibu bagian daripada tim efektif juga mentor juga bagian daripada sistem ini. Jadi semua bekerja secara tim ya, jejaring kerjanya harus bagus, tersistem. Terstruktur adalah nanti Bapak Ibu membuat aksi perubahan juga ada strukturnya, makanya nanti idealnya pada saat membuat aksi perubahan untuk melakukan diagnosa juga
perlu juga ada SK, surat keputusan untuk tim efektif nanti dibuatkan strukturnya. Oke, nanti juga Bapak Ibu bisa jelas ini bagian apa, kamu bagian komputer ya, kamu bagian ini. Nah, Bapak Ibu yang jelaskan strukturnya, sistemnya, strukturnya. Kemudian arahnya apa? Yang tadi saya ulangi, arahnya semuanya harus sesuai visi misi kepala daerah. Visi misi kepala daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah mempermudah memberikan pelayanan atau mendapatkan informasi dan lain sebagainya. Arahnya ke sana. Dan jangan lupa semuanya yang Bapak diagnosa atau Bapak buat nanti aksi perubahan, Bapak Ibu aksi perubahan harus apa? Sesuai tugas dan fungsi, ya. Jangan berpikir terlalu berat, terlalu jauh, jangan. Yang pendek-pendek aja dulu. Makanya nanti wilayah unit kerja Bapak Ibu ya dulu, jangan berpikir daerah. Unit kerja Bapak Ibu aja. Jadi Bapak Ibu harus yang paham kan kerjaan Bapak Ibu yang paham. Yang lebih paham lagi mungkin mentor Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu dengan mentor harus lebih luar biasa komunikasinya. Yang menentukan Bapak Ibu ke depan ya di kegiatan ini adalah mentor dengan penguji. Makanya jika Bapak Ibu dalam bekerja untuk mendiagnosa tidak melibatkan mentor, nanti biasanya jadi konflik nanti pada saat seminar. Jadi komunikasi harus diperbaiki dulu. Dan juga dengan tim efektif, staf-staf Bapak Ibu. Entah juga dilibatkan tim efektifnya dari tim ahli, tenaga ahli dari luar, itu silakan. Yang penting dalam rangka nanti hasilnya untuk meningkatkan kinerja unit kerja Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir terlalu luas ya Bapak Ibu, unit kerja saja. Kemudian terukur, semuanya harus terukur. Waktunya terukur, uangnya terukur, kemudian jumlah orang SDM-nya juga harus jelas ya, dan semuanya harus terukur ya, baik dalam prosentase atau apa, termasuk data yang Bapak Ibu analisa tadi. Kemudian lakukanlah yang termudah, mudah diterapkan. Jangan cari yang sulit, yang termudah saja. Ya. Nah, nanti ada yang namanya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu dengan coach masing-masing, Bapak Ibu bisa diskusi dan juga jangan lupa mentor juga dilibatkan. Karena mentor itu nanti pada saat Bapak Ibu seminar rancangan aksi perubahan, seminar akhir aksi perubahan, mentor itu idealnya pada saat Bapak Ibu seminar itu memberi penguatan, jangan pertanyaan. Karena mentor itu penilaiannya bukan dalam bentuk skor, penilaiannya dalam bentuk deskripsi saja. Jadi bagaimana komunikasinya harus bagus supaya nanti seminar tidak ada konflik pada saat terjadinya rancangan. Ya. Kemudian ini juga saya ulangi ya pertemuan hari ini bahwa kita ingat perubahan secara cepat. Jadi Bapak Ibu juga harus bergerak cepat, volatility. Cepat, bahkan sangat cepat. Kadang-kadang ada aplikasi namanya beda, maksudnya sama, gitu kan? Tinggal bagaimana mana yang lebih cepat sosialisasinya, promosinya itu. Antara WhatsApp, Telegram nggak jauh beda, aplikasinya sama. Ya kan antara Grab, Gojek dan lain sebagainya sama Maxim, aplikasinya sama cuma beda nama. Tinggal bagaimana siapa yang bertahan, siapa yang bisa menyesuaikan dengan perubahan yang cepat aja. Gitu. Kemudian ketidakpastian, hati-hati Bapak Ibu juga harus bisa cek, recheck, dan cross-check dalam rangka Bapak Ibu melakukan diagnostic reading atau diagnosa lingkungan. Cek, recheck, dan cross-check, jangan percaya dengan satu orang saja, karena saya sampaikan lagi bahwa kita tidak bisa menilai orang dalam satu waktu dan tempat yang sama, karena ketidakpastian itu ada. Oke. Kemudian kompleksitas juga saya ingatkan lagi bahwa kompleksiti adalah kita tidak bisa menyelesaikan satu masalah dengan satu cara. Makanya Bapak Ibu harus punya kemampuan blended everything that you can, blended everything that you know, blended everything that you meet. Semua dicampur aduk. Supaya makin luar biasa rasanya. Blend itu kayak kita minum buah atau makan buah jus kan di blender dicampur, akhirnya nanti di blender jadi makin enak, makin halus gitu hasilnya. Itu namanya blended ya. Kemudian ambiguity, hati-hati Bapak Ibu, persepsi itu membuat satu kalimat atau satu statement itu menjadi pengertiannya beda-beda. Makanya Bapak Ibu harus benar-benar bisa mendiagnosa mana yang benar-benar tepat
maksud dari apa yang statement seseorang atau anak buah Bapak Ibu atau pimpinan Bapak Ibu. Ini yang harus kita tingkatkan, integritas, kecerdasan, dan energi. Kenapa integritas paling pertama? Karena integritas itu kejujuran, profesional, komitmen, pokoknya sesuai, terintegritas lah. Kalau itu tidak punya, khawatir kecerdasan dan energinya akan untuk perusakan. Makanya paling awal itu harus punya integritas. Cari, makanya harus dites tuh dengan wawasan kebangsaan tuh integritas versi ya, versi Indonesia. Itu juga maksudnya integritas untuk persatuan dan kesatuan. Kemarin kan ada KPK yang wasbangnya kurang maksimal, mungkin versi penguji, persepsi penguji integritasnya kurang maksimal. Akhirnya digagalkan. Nah, zaman sekarang new normal, era digital, website, ya new normal berarti kita harus prokes kesehatan. Melakukan aksi perubahan tetap harus melakukan itu, melakukan diagnosa juga harus new normal harus dilakukan. Era digital kalau bisa dengan digital komunikasinya dengan WA dan lain sebagainya. Website kita banyak website yang gratis. Dan ketiga harus sama-sama yakin, percaya dengan jawaban yang dikeluarkan atau pekerjaan yang dikerjakan oleh anak buah atau tim atau pimpinan. No blame others, jangan pernah menyalahkan orang lain, solution oriented, cari solusinya. Solusi yang paling luar biasa adalah solusi dari diri kita dan menyalahkan diri kita dan bagaimana jalan keluarnya. Ada human capital, engagement, great team. Kita sudah punya modal, human capital, sumber daya manusia. Jadi tanpa ada uang juga aksi perubahan harus dilakukan. Tanpa ada uang juga diagnosa environment harus dilakukan karena memang sudah ada modal manusianya dan saling engagement, keterkaitan, terintegrasi satu sama lain, ya engagement. Jadi antara mentor, tim efektif dengan Bapak Ibu sebagai peserta dengan coachnya harus engage sehingga nanti pada saat ujian seminar aman terkendali sehingga nanti jadi great team. Ini juga saya sampaikan juga kesimpulannya, manusianya ada, tenaga kerjanya, manajemennya Bapak Ibu harus punya perencanaan, planning, organizing, executing, controlling. Itu harus dilakukan. Itu namanya manajemen, fungsi manajemen. Rencanakan yang kita lakukan yang kita rencanakan. Dari setelah ini selesai, hari ini selesai, Bapak Ibu harus punya perencanaan kira-kira apa ya. Sudah mulai mendiagnosa ini pelan-pelan. Metodenya juga gimana? Metodenya bagaimana bekerja sistemnya tadi, ya. Bagaimana wawancaranya, ya bagaimana inventarisasinya, verifikasi dan lain sebagainya, bagaimana mencatatnya, dokumen-dokumennya, bagaimana cara metodenya. Uang ya minimal uang sudah ada. Gunakan dulu uang Bapak Ibu tungkir untuk sementara belum dianggarkan sama kantor, tapi kita punya program-program yang mudah-mudahan nanti kalau misalnya aksi perubahannya bagus diusulkan jadi program atau kegiatan yang bisa dianggarkan pada saat APBD perubahan atau tahun depan. Makanya setelah diagnosa nanti ada kesimpulan yang bagus apa yang harus dilakukan aksi perubahannya nanti diusulkan nanti ada yang namanya aksi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjangnya. Materialnya sudah ada semua ya. Mesinnya juga mungkin sudah ada, laptop masing-masing dan sebagainya. Oke. Bapak Ibu melakukan sesuatu harus jelas apa yang Bapak Ibu lakukan. Sekarang yang Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu membuat aksi perubahan. Untuk sebelum melakukan aksi perubahan, Bapak Ibu harus mendiagnosa dulu lingkungan apa yang perlu dilakukan. Masalah apa yang terjadi. Dikumpulkan semua dengan tahapan-tahapan tadi ya. Kemudian siapa melakukan siapa, untuk apa Bapak Ibu melakukan itu. Jadi yang Bapak Ibu lakukan sekarang itu bukan untuk Bapak Ibu sendiri, tapi untuk organisasi atau unit kerja Bapak Ibu harus jelas. Dan kepada siapa? Kepada pelayanan masyarakat. Masyarakat siapa aja? Masyarakat itu ada masyarakat internal dan masyarakat eksternal. Internal tuh ya orang-orang yang ada di stakeholder internal, ya pimpinan, bawahan, teman rekan kerja dan sebagainya. Ya, siapanya kalau stakeholder eksternal ya masyarakat langsung. Mereka juga mudah-mudahan bisa secara langsung atau tidak langsung dengan hasil diagnosa ini akan menciptakan aksi perubahan yang bermanfaat buat stakeholder internal dan eksternal. When-nya kapan? Kapan Ibu Bapak Ibu melakukan? Ya dicatat dari sekarang. Ya, kalau sistem coaching itu jelas semuanya Pak.
terinci. Seminggu ini saya harus melakukan apa, jam berapa, dengan siapa, 5 WS jelas, kapannya jelas. Sehingga bisa jadi kalau kita tidak catat, nanti kalau lupa ya kita jadi dari mikirnya dari nol lagi. Ini kan catat dulu. Nanti kalau misalnya seiring dengan berjalannya waktu ada perubahan ya dilihat di catatan kita disesuaikan. Apalagi zaman digital ini, mungkin dalam sehari Bapak Ibu bisa mengikuti 2 atau 3 rapat. Kayak saya dalam sehari kemarin saya sampai 3 virtual Zoom meeting sampai malam. Saya ngajar latsar, saya mengcoaching kepala daerah, kemudian malamnya juga ada satu daerah yang minta khusus coaching dengan saya per daerah. Nah itu ya itu makanya harus saya catat. Gitu. Bapak Ibu juga. Di mana melakukannya harus jelas. Posisi Bapak Ibu melakukan diagnosa reading di unit kerja Bapak Ibu karena yang namanya PKP atau eselon 4 dulu namanya pejabat pengawas itu khusus fokus kegiatan. Kalau eselon 3 program, eselon 2 kebijakan. Jadi Bapak Ibu kegiatan-kegiatan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dari range atau range-nya kira-kira kegiatan mana aja yang harus kita lakukan untuk peningkatan kinerja secara tim. Didiagnosa itu keadaan. Kemudian mengapa Bapak Ibu melakukan diagnosa supaya mendapatkan kesimpulan yang tepat, yang jelas dan tidak salah arahnya untuk menentukan kebijakan ke depan, untuk melakukan aksi perubahan tidak salah. Bagaimana caranya? Bagaimana dengan teamwork-nya. Teamwork Bapak Ibu di kantor Bapak Ibu masing-masing adalah mentor atasan Bapak Ibu langsung, eselon 3-nya, dan juga tim efektif yang Bapak Ibu tunjuk. Nah, itu jelas semuanya. Nah, dari sekarang Bapak Ibu harus catat nih. Kegiatan apa ya? Dilihat di renjanya. Apa yang saya rasa kurang maksimal dilihat. Apa itu semua ini 5W 1H diterapkan aman terkendali. Tulis, rencanakan yang kita lakukan yang kita rencanakan. Itu yang harus Bapak Ibu biasakan. Catat, dan catat. Karena catatan itu adalah eviden, catatan itu ada dokumen. Arsip-arsip yang bisa jadi bahan untuk pertimbangan untuk memberikan masukan-masukan. Ini juga mungkin saya tadi sudah sampaikan, cara berpikir Bapak Ibu harus 3. Thinking inbox. Thinking inbox ini artinya berpikir apa yang pernah dilakukan, berpikir apa yang sedang dilakukan. Berarti Bapak Ibu berpikir masa kini, saat ini seperti apa keadaannya nih, dicatat, diceritakan masing-masing. Kemudian thinking out of the box. Saya harus berpikir kreatif dikit. Bagaimana supaya lebih efektif dan efisien nanti aksi perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja unit kerja Bapak Ibu. Unit ya, bukan daerah Bapak Ibu. Jadi karena masing-masing unit, jadi harus memahami unitnya dan lihat di range-nya. Kemudian thinking other box thinking, berpikir bagaimana orang lain berpikir. Salah satunya adalah saya. Jadi Bapak Ibu mendengarkan apa ide-ide saya, apa yang saya sampaikan, pengalaman saya, yang mungkin ada beberapa yang bisa Bapak Ibu adopsi dan ATMT. Amati, tiru, modifikasi, dan terapkan sesuai situasi kondisi. Jangan diambil semua, ambil aja beberapa dari apa yang kita diskusikan. Karena kalau semuanya diambil belum tentu nanti bisa diterapkan semua. Cari yang terbaik apa yang kita bisa ambil dari orang lain, pikiran orang lain. Nanti juga pada saat Bapak Ibu mendiagnosa reading kan pasti ada rapat-rapat, pertemuan-pertemuan dengan para tim efektif. Itu ada thinking out of the box thinking, artinya bagaimana tim efektif berpikir, Bapak Ibu tampung, catat. Ya, Iya, Coach. ya Kalau siap. saya mengambil untuk perubahan itu, yang ambil yang sederhana nggak masalah ya, Coach ya? Nggak apa-apa, Bapak. Itu pertanyaan luar Karena kan biasa. gini, kalau di tempat kita bekerja, Coach, kan ini masalah pengolahan sampah TPA, Coach. Betul. Karena ini kan salah satu program daerah juga ya, Coach ya. Betul, siap. Nah, diagnosanya sangat jangka panjang. Betul. Karena di samping memang satu anggaran, kedua juga teknologi juga ya, Coach. Betul. Paling saya ambil yang sederhana aja kali, Coach. Nggak ada masalah kan ya, Coach ya? Nggak ada masalah apa. Yang masalah kalau Bapak Ibu mentornya tidak menyetujui. Gitu aja kan, Bapak Ibu kan bikin aksi perubahan disetujui oleh mentor, benar nggak? Yang Ya kan? penting masyarakat terdemo deh baiknya. Iya, dan Bapak Ibu juga harus latihan kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa yang akan ditanyakan oleh penguji. Jadi Bapak Ibu harus menulis apa yang Bapak tahu apa yang Bapak Ibu tulis.
Sehingga apa yang Bapak Ibu tulis di laporan aksi perubahan itu bisa dijawab semua, dan celah-celah pertanyaan itu juga Bapak Ibu preventif untuk menjawabnya. Gampang kok Bapak Ibu. Tapi tetap jangan lari dari tusi, ya kan? Jangan lari Siap. dari unit kinerja Bapak. Itu, makasih. Oke, Siap. diskusi. Ada Siap, yang lain betul, bertanya? Makasih Mas Fajar, Pak Fajar. Pak, boleh nggak Pak? Izin. Pak Hari ya, silakan Pak Hari. Ya, Pak Hari di mana, Pak Hari? kan begini. Saya kan di Dinas Pertanian ya Pak ya. Ya, Tangerang ya. Ya, Kabupaten Tangerang Pak. Ya, Sebagai seksi pengembangan inovasi dan teknologi. Masya Allah. Sementara kan saya tidak bersinggungan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat saya sendiri gitu kan, dalam Ya. artian masyarakat saya itu kan masyarakat petani kan Pak ya. Betul. Gitu kan. Nah, seandainya nih Pak, Ya, saya akan mengambil nanti aksi perubahannya itu yang sangat sederhana sekali. Karena apa? Masyarakat petani itu rata-rata gaptek Pak, termasuk saya lah, gitu istilahnya kan. Boro-boro untuk membuka suatu aplikasi. Rata-rata petani itu memang gaptek lah Pak. Jadi misalkan kalau saya akan membuat suatu buku, atau dalam artian buku pintar lah gitu kan Pak. Ya. Itu kan sangat sederhana sekali kan ya. Betul. Buku pintar di mana di situ isinya misalkan kan kita ada istilah tepat waktu, tepat dosis, tepat sasaran, dan tepat lainnya dalam budidaya terhadap suatu jenis tanaman gitu kan. Betul. Itu kan Pak ya. Yang satu itu. Yang kedua di situ nanti isinya ada tentang masalah penanganan hama dan penyakit. Betul. Di situ isinya kapan waktu yang bagus untuk aplikasi, misalkan tanaman tersebut terserang penyakit anu atau terserang hama anu, itu kan. Nanti juga dimunculkan bahwa ciri-cirinya terserang penyakit ini ada deskripsinya seperti ini, kemudian fotonya ada, contohnya. Itu saya kan kalau petani langsung kan bukan masyarakat secara langsung saya melakukan pelayanan ke mereka, yang jadi tupoksi untuk pelayanan ke mereka kan sebetulnya penyuluh. Betul. Itu kira-kira boleh nggak seperti itu Pak? Makasih. Siap, terima kasih Pak Hari. Saya coba merespon ya. Saya hanya mengasih gambaran bahwa yang Bapak Ibu lakukan untuk aksi perubahan adalah untuk meningkatkan kinerja tim internal, ya. Tidak tim internal. Jadi masalah itu ada internal, ada masalah eksternal. Selama Pak Hari siapapun Bapak Ibu dapat mendiagnosa bahwa itu memang masalah yang prioritas harus dilakukan, nggak apa-apa, tinggal diceritakan alasannya kenapa Bapak Hari menentukan aksi perubahan seperti ini. Karena itu yang dibutuhkan. Makanya saat ini keadaannya seperti ini, yang diharapkan seperti apa. Nah, gap-nya itu kita cari di diagnosa untuk bagaimana solusinya supaya masa yang akan datang sesuai dengan keinginan kita, tujuan kita itu. Jadi apapun yang mau Bapak Hari lakukan dengan timnya, dengan mentor, pertama mentor mengetahui dan menyetujui. Kedua, Pak Hari juga bisa berargumentasi nanti dengan penguji bahwa alasannya ini, dan itu juga didiskusikan juga sama coach. Intinya selama apapun yang Pak Hari usulkan dan masuk akal dan diterima sama mentor, lanjutkan. Dan sesuai tusi. Oke, sekali lagi keadaan saat ini seperti ini, yang diinginkan seperti apa, kita gapnya kita cari solusinya dengan diagnosa itu, Pak. Jadi jangan khawatir ya, tidak harus digitalisasi, gitu ya. Makasih. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Pak, bertanya Pak. Pak Media. Siap Indramayu Pak. Oh siap Pak Indramayu, siap. Iya, iya. Artinya aksi perubahan itu ketika dilakukan sedang berjalan PKP, tapi ternyata di tengah jalan nih Pak, ternyata di tengah jalan ada mutasi, ternyata di tempat baru misalnya tuh Pak. Nah itu kemarin sih ada beberapa teman yang memang nggak boleh katanya, yang memang masih nggak boleh dalam artian di tempat yang lama aja dia untuk aksi perubahannya, bukan di tempat baru. Ada yang boleh gitu Pak. Makanya yang benar yang mana gitu Pak? Yang benar musyawarah mufakat. Ya, yang benar musyawarah mufakat. Yang penting aksi perubahan di tempat lama bisa diterapkan, dilanjutkan oleh orang-orang yang ada di tempat lama. Itu kan berkesinambungan. Bisa juga di tempat baru selama Bapak Ibu mungkin bisa meluangkan waktu dan waktunya cukup. Cari
Tapi kalau di tempat baru berarti dari nol lagi, nanti pusing lagi belajarnya. Logikanya gitu. Jadi lebih baik ambil di tempat lama, minta izin sama mentornya. Pak, nanti Bapak tetap jadi mentor saya, Pak, karena saya sudah aksi perubahannya di tempat yang lama. Nggak apa-apa, izin saja. Tapi kalau terpaksa, di tempat baru aja, ya udah, Bapak Ibu harus di tempat baru. Tidak ada yang tidak mungkin, mungkin dalam waktu gitu. Tinggal musyawarah mufakat, Pak. Oh, ya. Kenapa Bapak Ibu nanti menentukan sesuatu harus dianalisa, diagnosa, kemudian Bapak Ibu harus di-scoring segala sesuatu keputusannya, mana yang prioritas, ada yang namanya priority among priorities, itu yang harus didahulukan. Karena semua unit, semua OPD pasti berpikir program saya, kegiatan saya prioritas nih, prioritas. Tapi hanya ngomong prioritas, tapi tidak bisa membuktikan alasannya apa prioritas. Tidak ada data yang menunjukkan memang ini benar-benar prioritas. Hanya dengan feeling dan insting itu tidak berlaku. Jadi semua yang Bapak Ibu kerjakan harus jelas 5W 1H-nya. What-nya, where-nya, when-nya, how-nya, who atau why, dan how-nya. Harus jelas itu. Selama itu tertulis semua, siapapun yang berdebat sama Bapak Ibu aman terkendali. Izin, Coach. Ya, siap. Tadi kan katanya juga bilang kalau untuk level yang kita ini eselon 4 atau sebelum berubah jadi fungsional atau pengawas. Jadi level kita adalah di kegiatan, sedangkan untuk level eselon 3 adalah di program seperti itu. Jadi skupnya kita berpikir yang skup kegiatan saja. Tapi jadi instansi kita aja lah gitu. Permasalahannya seperti saya misalkan ya besok. Bapak di mana, Bapak? Pak Nawawi di mana? Bapeda. Oh, Bapeda mana? Bapeda Kabupaten Tangerang. Jadi, yang saya pikirkan karena lingkup Bapeda kami kan lingkupnya lingkup kabupaten, Pak, biasanya perencanaan. Itu seperti apa gitu. Jadi kalau tadi Coach bilang kalau bisa ya lingkup kecil kita aja, jangan terlalu luas gitu. Sedangkan kita kan perencanaan berpikir pasti kabupaten gitu urusannya. Gimana? Oke, siap. Luar biasa pertanyaan. Terima kasih Pak Nawawi. Simpel saja Pak Nawawi, ya. Pak Erwin kan sudah bikin proyek perubahan. Tinggal lanjutkan supaya lebih efektif bagaimana itu proyek perubahannya. Jadi jangan terpisah dengan proyek perubahan yang Pak Erwin bikin dengan Pak Nawawi, sehingga makin menguatkan. Oh gitu. Iya kan, Pak Erwin kan program Pak Nawawi kegiatannya, itu yang idealnya. Ini yang saya sedihkan. Semua berlomba-lomba berinovasi, tapi inovasi yang lama ditinggalkan. Tidak ada integrasinya. Itu Pak Nawawi. Jadi jangan berpikir yang keluar. Nah? Tentang pemberdayaan wilayah pesisir, perbuk lingkungan hidup seperti itu. Nanti maksudnya kegiatannya Pak ya gitu. Kegiatan apapun itu. Jadi akan lebih mantap lagi karena tadi Pak Nabawi di bawahnya Pak Erwin kan sudah inovasi programnya kan. Tinggal Pak Erwin memikirkan kegiatannya apa supaya memperkuat program itu kegiatan. Itu lebih luar biasa, tidak perlu pakai aplikasi. Tinggal bagaimana Pak Erwin setuju apa tidak. Kalau saya mah lebih senang begitu, karena Tangerang eselon 3-nya kemarin sudah diklat semua, beberapa saya bimbing, tinggal eselon 4-nya tanya, inovasi Bapak apa? Boleh nggak saya memperkuat atau lebih efektif penerapannya aplikasi ini? Nah itu Pak Erwin, Pak Nabawi. Ya. Jadi tapi berarti, Coach, kuncinya mentor menyetujui. Siap. Ya, mau daerah, mau kegiatan, mentor menyetujui. Ini yang, mohon maaf, sebentar ya Pak. Ini yang saya sedihkan ya. Kadang-kadang kita masih berpikir zaman dulu nih. Wah, ini mah tugasnya staff nih. Ini tugasnya eselon 4 nih. Ini tugasnya eselon 5. Padahal semua bisa kita kerjakan zaman digital ini. Tidak ada pilah-pilahan. Tapi bagaimana kita bersinergi itu? Tersistem seharusnya. Pokoknya kuncinya sama mentor akur-akur, mentor menyetujui. Bapak Ibu analisa dulu, diagnosa dulu. Pak, ini gitu. Coach. Siap? Makasih Pak Nabawi ya. Assalamualaikum, Coach. Ya, Pak Fajar. Iya, kalau kita mah, Coach, udah mengerti, sudah maklum. Karena kan juga namanya di TPA ya, Coach ya. Kemarin kita alhamdulillah juga ada ABT yang permohonan kami mah hanya untuk minta alat berat saja sih. Betul. Sama perbaikan kantor aja sih, Coach. Ya insya Allah kalau mentor kami mah selalu bersinergi, Coach. Siap. Assalamualaikum. Oke, makasih. Mumpung jadi ada statement dari Pak Fajar, jadi saya ingat ya. Saya pernah keliling daerah sebagai tim nasional, tim percepatan percepatan pembangunan sanitasi permukiman, PPSP, percepatan pembangunan program percepatan sanitasi permukiman. Saya ke TPA Pak, waktu itu pertama saya datang mual saya. Wah, tapi di tengah
lahan TPA, ada rumah, dah dia bertahan, benar nggak Pak? Kan kayak gitu ya? Iya. Iya, Mas. Saya masuk pertama. Jadi saya juga pernah ke TPA Pak, yang lebih luas Pak. Wah, provinsi. Terus saya balik lagi ke Bapeda. Saya nanya ke Bapeda, dapat penghargaan apa? Adipura nggak usah ya? Adipura ya kalau daerah ya? Iya, betul Coach. Ya, kami sudah dapat Adipura Pak. Tahun berapa? Itu saya ke sana tahun 2012 Pak. Tahun berapa Pak? Pak Kaban? Tahun 2009. Oh. Terus saya tanya, pembangunan TPA awal tahun berapa? Tahun 2009. 2010 masih dapat Pak? Masih dapat Pak. 2011 masih dapat. 2012 enggak dapat Pak. Artinya apa? Di TPA itu hanya membangun sesuatu tapi tidak memikirkan how to maintain. Tidak memikirkan how to recycle, reuse, and reduce sampah. Betul, Coach. Itu harus dipikirkan. Karena sampah itu penting juga. Karena kalau sampah tidak diolah, tidak ada urang, menumpuk, jadi ternyata dia tidak dapat adipura lagi karena tidak merecycle apa yang sudah dibuang di TPA itu, Pak. Ya. Tapi di kita sih alhamdulillah Coach, dengan dikata kasih biotek itu, jadi untuk pengurangan baunya juga alhamdulillah sudah berkurang. Bagus. Hanya yang kita fokuskan, memang udah salah satu program Bupati juga ya Coach ya. Zero waste ya Coach ya. Cuman kan kita masih coba untuk bagaimana untuk mengambil teknologinya sih Coach. Betul. Untuk penghabisan Makanya sampah di TPA. ABT itu mudah-mudahan misalnya beli mesin misalnya apapun ya, alat berat apapun. Tinggal Bapak Ibu nanti menceritakan mungkin ke penguji bahwa nanti kita sistem kerjanya seperti ini Bu, tersistem, terstruktur, terukur dan termudah supaya ini bisa terus di-maintain dan bisa digunakan, dimaksimalkan apa yang sudah kita anggarkan. Itu mungkin yang bisa dipresentasikan. Jadi tidak harus pakai aplikasi. Unit kerja Bapak Ibu dulu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau berpikir out of the box ya, terlalu out of itu tentang daerah silakan. Yang penting mentor menyetujui gitu. Malah kalau bagus. Saya siap Coach. Kalau saya berpikirnya sederhana sih Coach. Jadi nggak perlu namanya yang terlalu besar. Yang intinya yang masih bisa kita lakukan Yang tidak bisa kita lakukan berarti memang sudah ke kapasitas kita gitu aja sih Coach. Luar biasa. Ya itu, Bu, ada lagi ibu-ibu suaranya kurang banyak nih. Cuman Neneng doang, si Neng. Si Neng gimana, Neng? Coach, kalau saya sih berpikir untuk perencanaan pengembangan sumber daya manusia gitu kan. Jadi dengan kata lain, kayak kan kita kan pelaporan sudah di bidang IT gitu. Nah, saya berpikir untuk kan tidak bisa kita tutup-tutupi kalau misalnya teman-teman kita itu apalagi yang sudah sepuh-sepuh mereka bisa dibilang gaptek. Sedangkan mau nggak mau kan sekarang sistem pelaporan apapun semuanya sudah berbasis aplikasi. Ya, alhamdulillahnya kita punya IT ya, bisa dibilang IT lah ya, yang mumpuni untuk mengerjakan itu semua. Cuman kalau misalnya terus-terusan disuapin gitu, apalagi non PNS, kekhawatiran saya adalah akhirnya yaitu label PNS yang tidak bisa apa-apa akan terus-terusan menempel gitu. Oke, siap. Dengan kata-kata dengan adanya celetukan kita, ya udah tua, wajarlah nggak bisa gitu. Sedangkan Tukin itu tidak mengenal usia kan, ibaratnya seperti itu. Jadi maksud saya ingin memberikan refreshing ilmu atau pemantapan gitulah kalau bahasa zaman dulunya pemantapan untuk teknologi dalam kurun waktu berapa bulan mereka ada pembekalan dari staff-staff kita untuk staff-staff kita itu bisa dijadikan inovasi atau tidak. Itu juga kan tidak mengeluarkan uang kan istilahnya gitu, tidak mengeluarkan anggaran. Sangat bisa, yang penting bisa mempertahankan argumentasi. Sangat bisa dan sangat dibutuhkan karena mungkin daerah tempat kerja Neng Prima itu memang dibutuhkan hal seperti itu. Harus diceritakan makanya di latar belakang. Harus diceritakan hasil diagnosanya biar penguji tahu.
Makanya diceritakan sekarang keadaannya seperti ini, puskesmas saya Bapak Ibu, ini penguji yang terhormat, ini, saya ingin bagaimana cara kerjanya lebih ya tersistem, terukur dan termudah sehingga orang-orang yang tadinya gaptek jadi bisa teknologi gitu. Walaupun ini sederhana, tapi ini sangat dibutuhkan di unit kerja saya karena saya bukan di perkotaan, kan gitu kan. Kalimat-kalimat itu body language dimainkan gitu Bu Prima, bisa, sangat bisa. Kan pengertian dari kepemimpinan perubahan kan aksi perubahannya ada yang berubah lebih meningkatkan kinerja, bukan ada tulisan harus ada aplikasi. Ada nggak tadi di teori atau di slide saya harus ada aplikasi? Nggak ada. Balik lagi ke kita bagaimana kita mendiagnosa unit kerja Bapak Ibu masing-masing. Itu ya Bapak Ibu ya. Masya Allah, luar biasa. Ada lagi yang lain? Atau enggak, supaya saya paksa tanya, saya putar lagi arisan ya. Karena kalau nggak gitu hanya beberapa orang aja ini yang bertanya. Nih, saya putar ya. Dan saya kepengen yang bertanya dari ibu-ibu. Nah, kita cari ibu-ibu nih. Buka belum? Belum, bukan ibu-ibu. Belum. Ya, dapat ibu-ibu pokoknya. biar refreshing. Ibu Lina, silakan. Bu Lina Karlina. Iya, Pak. Ada pertanyaan, sharing? Silakan. Kalau saya kan itu Pak ya, di UPT Jalan dan Jembatan. Siap. PUPR ya? Bina Marga, Pak. Hah? Bina Marga. Oh, Bina Marga ya, siap. Iya, kan itu lingkupnya 4 kecamatan ya, Pak ya? Nah, kan kerjaan kita kan jalan, jembatan gitu ya. Saluran air gitu yang yang pinggirannya itu. Nah, terus kalau kita pengerjaannya kan setiap ada yang rusak gitu. Nah, jadi saya itu ingin mempermudah bikin nomor khusus untuk pengaduan gitu, Pak. Jadi nggak usah datang ke UPT demo jalan rusak gitu, Pak. Maksudnya itu bisa nggak, Pak? Ya, tapi jangan terlalu simpel. Bisa Ibu, sangat bisa, tapi jangan terlalu simpel. Ibu hanya bikin pamflet atau brosur, ini nomor telepon yang bisa dihubungi. Itu terlalu simpel, ya kan? Tapi kalau kan itu Pak, kan kita udah ada setiap bulannya itu kan kita udah survei gitu. Jalan mana yang harus diperbaiki, yang rusak-rusak gitu, Pak. Jadi tempat informasi, jadi masyarakat bisa menginformasikan langsung ke kantor Ibu gitu ya, sehingga nanti Ibu langsung jemput bola ke sana gitu ya? Iya, Pak. Bisa, berarti mungkin Ibu bikin aplikasi yang bisa masyarakat memberikan informasi ini jalan ini gitu. Bisa Bu, sangat bisa. Dulu juga bisa. Dulu salah satu daerah juga bikin aplikasi dan dia masukkan ke Google Play Store dan bisa di-download. Jadi masyarakat daerah itu bisa menginformasikan semua keadaan lapangan jalan yang ada yang harus diperbaiki, langsung menginformasikan, langsung nyampe ke WA gitu kan. Kayak iya, Pak. Itu bisa Bu, sangat bisa. Silakan. Oke, sekarang Bu Rini, silakan. Makasih Bu Lina. Bu Rini, soalnya tadi palanya udah begini. Bu Rini. Bu Rini, silakan. Absen nomor 29, Bu Rini. Saya ini kan kasih pemberdayaan masyarakat, Coach, di Kelurahan Binong. Saya mempunyai ide, karena ini berdasarkan juga laporan dari kader Posyandu, kader PKK, di suatu RW, di tempat saya, banyak mengeluhkan sampah. Jadi saya ingin membangun bank sampah di RW tersebut. Apakah bisa ini, Coach? Bisa. Ya bisa, tadi ada yang bisa Bu, tinggal bagaimana jangan sampai penguji berpikir wah ini terlalu mudah, bisa, tapi bagaimana supaya berkesinambungan. Bapak Ibu Rini berarti harus menceritakan masalah yang ada dulu, kenapa Ibu melakukan hal itu. Jadi ya itu yang saya bilang, semua tergantung situasi kondisi daerah masing-masing. Kalau saya bilang boleh semua, karena yang tahu masalah dan keadaan Bapak Ibu semua masing-masing. Saya tuh dengan penguji nggak tahu apa. Bisa Ibu, silakan. Tapi kalau nanti Ibu ada coach atau mentornya tidak mengizinkan, ya itu nasib Ibu ya. Kalau saya mah bisa-bisa aja.
kan gitu ya kan? Balik lagi Bu, ya. Karena saya tidak punya hak prerogatif, ya. Tapi saya hanya memberikan masukan-masukan, logika-logika yang simpel. Semua yang Bapak Ibu lakukan dalam mendiagnosa adalah diagnosa unit kerja Bapak Ibu, lingkungan kecil. Tapi kalau mentornya menginginkan mendiagnosa daerah, ya silakan saja. Mudah-mudahan mentornya mengizinkan, dan penguji, kan nanti Bapak Ibu seminar rancangan dulu ya. Ya. Iya. Ibu sebelum seminar akhir kan seminar rancangan. Pada saat seminar rancangan kan baru usulan kan, ya kan. Nanti kalau diterima untuk menganalisa daerah, silakan lanjutkan. Paling penguji bilang gini, mampu nggak kamu, gitu. Cukup nggak waktunya, kan paling gitu Bu, ya kan. Mentornya setuju, oke dia. Berarti nanti pada saat seminar akhir laporannya harus selesai ya, sesuai dengan apa yang kamu targetkan. Itu Bu, itu kuncinya. Jadi Insya Allah sih Coach, Pak Lurahnya udah setuju kalau saya ingin membangun bank sampah. Ya, tinggal nanti pada saat rancangan seminar meyakinkan aja ya. Mudah-mudahan Ibu Rini ketemu penguji yang menyetujui, itu kuncinya ya. Oke, terima kasih Bu Rini. Ya, makasih. Oke, siap. Ada lagi yang lain? Ibu siapa? Sekarang yang dari daerah di luar Tangerang, silakan. Takutnya nanti saya pilih kasih. Siapa di luar Tangerang? Ada Bapak Ibu? Saya boleh. Siap, boleh Pak Rizal. Pak Rizal, silakan. Kirain buat ibu-ibu. Enggak, saya kan lingkup saya kan di perencanaan ya. Siap, Bapeda ya? Bukan di perencanaan, maksudnya di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Arsipan, oke, siap. Kalau saya menggali kegiatan yang ada di bidang, bisa tidak untuk ini? Misalkan saya kan di masa pandemi ini kan karena ada pembatasan, orang untuk meminjam buku itu kan agak sulit ke perpustakaan. Jadi kita bisa lewat online, nanti pustakawan, kita ada sistem, terus pustakawan bisa antar jemput, model Grab seperti itu tuh. Oh, dengan senang hati, bagus menurut saya. Boleh Pak, boleh. Boleh ya? Ya. Walaupun bukan di tupoksi saya, tapi di tupoksi dinasnya gitu. Boleh, selama mentor menyetujui, boleh. Nanti tinggal diceritakan kepada pengujinya alasannya apa, ini gitu. Dan ini mendukung, dan mentor saya menyetujui gitu Pak. Karena sekali lagi penguji tidak tahu keadaan di lapangan, Bapak Ibu tinggal meyakinkan saja. Boleh Pak, kalau saya mah boleh. Yang penting kan coba bayangin Bapak ya, bayangin ya. Kalau saya logikanya gini, Bapak Ibu punya ide, saya larang. Bapak Ibu punya ide, saya larang. Tiba-tiba larangan-larangan saya itu diikuti. Tiba-tiba Bapak Ibu promosi, coba. Ayo, apa? Kan nggak ada hasil jadi. Kalau saya mah silakan Bapak Ibu punya ide apapun versi Bapak Ibu, tinggal diagnosanya tepat, kesimpulannya ada, dan disetujui oleh mentor, tinggal meyakinkan penguji, aman. Ya, jadi jangan takut mengeluarkan ide-ide itu, yang namanya thinking out of the box. Jadi tinggal mudah-mudahan mentornya, tapi memang di peraturan harus idealnya di unit kegiatannya masing-masing, dan eselon 4 kegiatannya aja gitu Pak. Di peraturan mah begitu. Kalau Bapak Ibu sayang sama masyarakat, fokus ke tusi masing-masing, bagaimana meningkatkan pelayanan lebih baik. Minimal di kelompok kita ini 34 orang ini minimal, itulah kita sama-sama berpikir bagaimana kita meningkatkan kinerja kita lebih baik daripada sebelumnya dalam rangka memberikan manfaat kepada masyarakat, karena masyarakat sudah menggaji kita. Bukan Pak ya, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan diskusi kita bisa bermanfaat buat Bapak Ibu mendiagnosa reading lingkungan lingkup masing-masing. Kemudian mudah-mudahan Bapak Ibu nanti aksi perubahannya lebih lancar sesuai tusi masing-masing. Yang terpenting kesimpulannya Bapak Ibu harus akur sama mentor kan. Pokoknya jangan keterlaluan, bikin aksi perubahan juga jangan terlalu simpel, jangan terlalu sederhana, tapi masuk logika dan sesuai tusi masing-masing, dan mentor juga menyetujui. Itu aja kuncinya. Sehingga insya Allah saya yakin setelah Bapak Ibu ketemu saya, jadi tidak terlalu panik gitu. Benar nggak? Ya kan? Tidak. Pokoknya yang kita duduk bareng ini untuk bukan mencari ranking, bukan cari nilai dalam bentuk skor, nanti kecewa. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Nanang, ketua kelas. Mana ketua kelas? Ya. Tapi
Tapi saya kepengen kebiasaan saya, mohon izin Pak Nanang hati-hati nyetirnya. Ini sebelum selesai ya, saya mohon dari Bapak Ibu setelah ketemu saya dari jam 10.30 sampai jam 5 ini, saya kepengen testimoni dari Bapak Ibu bagaimana gaya saya, bagaimana cara penyampaian saya. Silakan, saya sebut dari layar saya, sesuai layar saya ya. Ya, silakan, saya kepengen testimoni dari yang paling kiri atas nih. Ini bukan pilih kasih nih ya. Kiri atas, Neng Prima. Silakan Neng Prima membuat testimoni pertemuan. Oh, saya lagi, Pak. Iya, nggak tahu nih. Neng, Pak. Ya, testimoninya sedikit aja, 1 atau 2 kalimat. Silakan. Kalimat atau kata, Pak? Kalimat. Kalimat. Kalau menurut saya ya. Iya, menurut saya Coach Denny luar biasa. Sudah? Udah, Pak. Ya, terima kasih. 1 kalimat. Sekarang Bu Anggreni Bahar, silakan. Saya Pak. Coach Denny frontal, semangat kayak YouTuber gamer. Nah, sekarang Pak Muhammad Muhdi. Silakan. Coach Denny luar biasa, Pak. Aduh, sangat luar biasa, Pak. Terima kasih. Ibu Kurnia Santi. Hadir, Pak. Ya, silakan. Coach Denny, TOP BGT. Terima kasih, Bu Kurnia. Pak Firman. Coach Denny tegas, lugas, lucu, Pak. Kalau bisa beda dengan yang lain. Pak Muhammad Zainuddin. Coach Denny fantastis. Fantastis, oke. Ini kalimatnya cuma Coach Denny fantastis, nama aja kata itu mah fantastis tuh. Kalimat tapi tambahin Coach Denny doang. Oke. Muhammad Tamim. Pak Muhammad Tamim. Coach Denny is the best. Oh, Denny, makasih. Pak Rizal Pahlevi. Coach Denny menginspirasi, Pak, berkarakter dan ya tadi influence. Ya, bisa makasih, Pak. Ini luar biasa, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Pak Abdul Wahab. Siap. Coach Denny penyampaiannya is the best. Oke, terima kasih. Bu Gairoh. Wah, Gairoh saya ini sama Ibu nih. Silakan Bu Gairoh. Ya, Coach Denny penyampaiannya itu sangat luar biasa dan tegas, Pak. Ya, terima kasih. Pak Nanang. Pak Nanang. Oh, lagi nyetir, nanti aja deh. Pak Nanang lagi nyetir dulu. Biasa. Ya, makasih. Pak Jamaluddin. Ya, Pak. Coach Denny amazing. Ya, tidak bikin ngantuk, Pak. Makasih. Semangat. Oke. Pak Hari. Ya, siapa? Pokok nama mun panggil jeung Coach Denny asik lah, geus. Makasih. Pak Cecep Supriyadi. Kalau saya sih yes. Kalau saya sih yes, ada 1 kata itu, Pak. Kalau bisa yang panjang-panjang kenapa? Saya pengen dengar. Oke, Pak Nabawi. Ya, Coach Denny tepat, lugas, inspiratif, pokoknya keren. Terima kasih Pak Nabawi. Pak Fajar. Coach Denny bagus, mantap, membuat semangat dan terinspiratif. Oke lah. Pak Nasruddin. Coach Denny dalam penyampaiannya komunikatif dan motivator. Ya. Ibu Rini. Suaranya. Coach Denny itu luar biasa, penyemangat, mempermudah pola pikir saya. Nah, terima kasih Bu Rini. Alhamdulillah. Pak Media. Coach Denny itu the power of coach. Bisa, the power of coach. Makasih. Bisa membuat kekuatan kita menjadi energik dan tidak ngantuk. Oke, terima kasih. Pak Sunardi, silakan Pak Sunardi. Coach Denny keren, lugas, mudah dipahami penyampaiannya. Makasih. Ibu Lina. Pak. Ya, apa? Mencairkan suasana tegang, Pak, Bapak itu. Nah, betul. Jadi betah gitu, di depannya itu betah gitu. Bu Atin. Bu Atin. Siap. Coach Denny seorang inspirator, motivator, dan orator umum buat saya. Masya Allah, orator saya pejuang ya. Oke, makasih Bu Atin. Pak Junaidi. Pak Denny
pemaparannya sangat dimengerti, tegas, murah senyum, tetap semangat. Amin. Terima kasih. Bu Indri Polin. Semuanya saya panggil. Terima kasih Coach Denny mampu memberikan suasana pembelajaran sehingga tidak bosan, Coach. Ya. Dan memberikan kita semangat untuk terus belajar. Terima kasih, Coach. Pak Iwan. Siap, Coach. Coach Denny orangnya tegas, keras, enjoy, mudah dipahami pemaparannya. Yang paling saya nikmati tidak ngantuk, Coach. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak Iwan. Bu, sama-sama, Coach. Bu, mudah-mudahan sehat ya. Bu, gimana Bu? Coach Denny dalam penyampaian materi cukup enak, untuk mudah dipahami, dan orangnya asik, nggak bikin ngantuk. Padahal saya niatnya nggak ikut full gitu ya, tapi ngedenger dalam penyampaian materi enak, jadi semangat. Terima kasih. Iya tadi Bu Up perasaan udah minta izin ya. Saya harus istirahat ya. Mudah-mudahan sehat Bu ya. Ya, amin Pak. Pak Kosasi. Semangat, penyampaiannya transparan luar biasa. Ya, terima kasih. Pak Bayu Nugroho. Denny fenomenal dan a man of the real breakthrough kalau menurut saya. Wah, saya setuju, mudah-mudahan jadi coach saya nih. Waduh, saya siapa aja ya. Terima kasih, breakthrough, kalimatnya unik. Ibu Suherni. Pak, Coach Denny tegas, inspiratif, dan memberi pencerahan, Pak. Terima kasih. Pak Pugu Sadewo. Coach Denny jujur apa adanya. Itu aja, Coach. Makasih Pak Pugu. Bu Maya. Pak, mungkin ada yang belum disebut nih Pak. Coach Denny berpenampilan rapi dan berwibawa. Masya Allah. Ibu padahal ibu nggak tahu saya nggak pakai celana panjang ya, celana pendek. Iya Pak. Soalnya udah disebut semua Pak. Oh iya. Ya Pak Cecep. Ya Bapak, kalau menurut saya Coach Denny itu pintar, karismatik, dan bisa membuat percaya diri saya Pak. Masya Allah. Dan membuat semangat. Sukses Pak. Makasih. Ya. Pak Yudi. Coach Denny mantap banget, penyampaiannya juga lugas, enak didengar, terus semangatnya Pak, kalian mendengar, itu aja Pak. Siap, makasih Pak Yudi. Pak, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, terima kasih atas semangatnya. Saya semangat karena Bapak Ibu semangat. Jadi mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan diterapkan. Silakan Bapak Ibu mulai sekarang menyicil apa yang Bapak Ibu mau lakukan untuk ASI perubahan, terutama menyicil diagnostik readingnya. Oke? Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih atas testimoninya. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Nanang. Nanang berdoa dulu Pak Nanang. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach. Sama-sama Terima Bapak. kasih Coach. Mantap Coach. Coach. Terima kasih Coach. Sarangeo. Sarangeo tuh saya juga.